Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa sa'adallahu awqatakum bikulli khair. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'una Allah, dia berbuat kebohongan kepada Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas kebohongan-kebohongan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan ketika mereka hendak mendirikan sholat, mereka bermalas-malasan. Yura'unan nasa, mereka selalu ingin dilihat perbuatannya oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ayat ini menyinggung kita selaku manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang paling tidak ada 4 ciri orang munafik yang disinggung oleh Allah di dalam ayat ini. Yang pertama, ciri orang munafik adalah yang suka berbuat kebohongan. Dalam berkata, dia selalu berbohong. Membuat janji, dia selalu jarang menepati. Sebagaimana hadis Nabi mensinyalir orang-orang munafik, ayatul munafik salasa. Ciri orang munafik ada 3. Ini paling tidak sebagai munasabah daripada ayat dengan hadis Nabi. Kalau di ayat ini ada 4, di hadis Nabi ada 3. Ada benang merah di sana. Kata Nabi, yang pertama ciri orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji, dia selalu mengingkari. Jarang sekali tepat janjinya. Nah, ini kadang-kadang kita sering berkata sepele, ternyata maknanya di dalamnya ada sebuah kebohongan. Janji besok kita mau bayar hutang, ternyata molor. Janji besok mau datang, ternyata tidak jadi. Maka ayat Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi mengajarkan ketika kita ingin mengatakan sesuatu atau membuat sebuah janji, jangan lupa kita berkata dengan kalimat insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Walaupun sifatnya sudah pasti, ini akan datang, ini akan cair besok, tapi sebagai orang mukmin
Kita sebagai etika harus ucapkan kalimat insya Allah. Sebagaimana disinggung kalau kita ziarah kubur dengan ucapan wa inna insya Allahu bikum lahikun. Sesungguhnya kita jika Allah menghendaki akan menyusul kalian orang-orang mati. Padahal mati itu sesuatu yang pasti. Akan tetapi agama mengajarkan walaupun terhadap sesuatu yang pasti, seyogyanya kita ucapkan dengan kalimat insya Allah. Itu satu. Kedua, wa idza hadatsa kadzaba. Ketika bercerita selalu berbohong. Di telepon, ini namanya siapa? Namanya Mehmet. Jawabannya Rijal. Itu sepele, karena pengen dapat cewek dia pakai nama bagus, padahal bohong. Ini ciri juga. Wa idza tumina khana, ketika diamanati dia berkhianat. Apa itu amanat? Sebagaimana salah satu sifat daripada wajibnya Rasul adalah amanah. Menurut saya amanah itu tanggung jawab. Kita kalau diberikan amanat, diberikan seorang istri, tanggung jawab kepada istri. Diberikan seorang anak, tanggung jawab kepada anak. Diberikan kita tugas, tanggung jawab terhadap tugas kita dan kewajiban kita. Jangan lalaikan tugas dan kewajiban kita. Itu baru amanah. Sebagaimana kita diamanati oleh Allah untuk melakukan kewajiban-kewajiban orang Islam, orang mukallaf, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat kalau punya harta, pada orang tua harus berbakti, pada istri harus sayang, istri juga harus bakti pada suami. Itu semua adalah amanah. Satu, munafik selalu berbuat bohong. Maka kita belajar kepada anak-anak kita pun jangan mengajarkan kebohongan. Anak kecil kalau nangis kadang-kadang dibohongi, yuk mancing-mancing ajarin jabak, bukan anak wewe, padahal wewe orang kedeleng. Ya, itu paling tidak sudah mengajarkan kebohongan pada anak kita. Atau anak kecil terus saking sayangnya, biasanya ibu-ibu anak ketapa itu ngajarin pelok ke anak gitu. Ya wis anak sapa orang bagus supaya paseh anak orang pelok. Satu, selalu berbohong dalam berkata-kata. Kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri orang munafik, ketika dia mendengar suara azan, ingin mendirikan sholat, mengerjakan sholat, dia bermalas-malasan, jojong baik. Padahal sholat suatu saat, tapi keliat. Maka kata Gus Baha, bisa mah lamun anak adan rada melayu juga. Lamun kayak sai mah anak sofa marwah iku tanda lampu hijau ning kono disunahaken apa melaku ngincrit dia. Apa rada lari-lari kecil. Oh, itu ciri orang yang beriman. Ketika anak sing adat rada melayu. Melayu. Lalu anak wong adan keliat padahal arep ning masjid doang ya. Nah, itu supaya aja manjing nih. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ibarat kita lah lagi macul ning sawah. Macul ge rajin. Diceluk majikan, "Mang, majikan, mrenek, mudah langsung." Iku seneng iku majikan. Tapi namun kita jadi anak buah, jadi petukang, megawai, diceluk majikan, "Mang, mrenek dikit." Orang dirongokaken. "Mang, mrenek." Barang anu
teka kadang-kadang bari lelewan keliat majikan marah apa maning diceluk mang merene jawab pisan arep apa bah nyeluk kita iku aja mentang-mentang jadi majikan sombong ngatur-ngatur uang cilik iki ku kadang-kadang kita iku ana sifat seperti itu ku ya ning majikan kurang taat kita lagi obrol diceluk ning pangeran mang berene sholat dikit lamun dimaknani mako arep apa pangeran nyeluk kita iki ngatur-ngatur urip kita be urung lagi catur ta kita iki kadang-kadang sombong diceluk pangeran iki sebagai nasihat buat saya sendiri bagaimana Allah menyinggung ciri-ciri orang munafik di dalam ayat ini wa idza qamu ila sholati qamu kusala bermalas-malasan. Yang ketiga yuraunan nasa selalu dia itu pengen dipuji dalam beramal sholat pengen dialem, sedekah pengen dialem, ngaji pengen dialem, apa nebae pengen dialem, kurang ikhlas dalam beramal. Walaupun memang ibadah ikhlas itu sangat sulit dan rumit karena ini urusan hati. Paling tidak ada cirinya. Satu, ciri wong ikhlas dia beramal ketika tidak ada orang dia lebih rajin dibanding ada orang. Salat ning masjid sunnah 2 rakaat ning umah bisa 1 rakaat ketika lakasi ngedeleng. Sodako diumumakan sodako 50.000 laka uang wah anak kotak masjid gini lakasi ngedeleng panjing akan 500.000. Itulah ciri orang yang ikhlas. Kadang kita terbalik, banyak orang kita semangat lah tahu uang kita males. Nah, itu berarti belum masuk ke orang-orang yang ikhlas. Agianane memang ning desaku lamun disebutin ning speaker ikoli gede. Lamun mider kadang-kadang cilik iki ning desa kula ning anak bakungan. Pasir salam, lupa pasir salam ya. Yang terakhir wala yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak mau berzikir kecuali sebentar. Jadi zikirnya itu orang lak suwe, orang tahan lama kayak baterai ABC. Orang betah. Uluk salam bae langsung Allahumma lantas jalan. Silit ke orang kuat. Harus zikir gue ya. Sedela doang. Coba lamun memang uang sing anak iman justru lebih nikmat ketika dia mau berzikir kepada Allah. Entah sholat sejam, entah sholat sejam ya. Gale kita iki kadang-kadang ake butuh ning Allah tapi malas ngejaluk ning Allah. Manusia itu kadang-kadang memang apa ya misterius ya. Ari ngadoa mangejaluke sugih ning Allah, ari giliran berbagi bansos mangejaluke miskin. Lah kayak sing gelem, bo ki arep mana bagi bansos. Ibu miskin tak sugih, miskin kita mah. Orang mampu. Bukan orang oli. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi disinggung dalam ayat ini kita sebagai antisipasi dan juga jamu untuk segala penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita sehingga kita lebih menguatkan iman kita. Pertama, jangan suka bohong alias kita selalu jujur dalam berkata dan perbuatan. Kedua, kalau sholat coba jangan malas-malasan. Yang ketiga, belajar ikhlas dalam setiap beramal. Yang terakhir, belajar zikir kepada Allah sesuai-suai. Usikum wa nafsiya bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.